Setelah Ronggoseto selesai melepas baju dari Joko Samudro, ia pun sangat terkejut sebab di punggung Joko Samudro terlihat gambar bunga Tirto Bagaskoro. Konon katanya, siapapun yang telah mendapatkan wahyu dari kembang Tirto Bagaskoro, ia akan mendapatkan kelebihan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Tubuhnya akan kebal terhadap racun, tidak akan merasakan panas meskipun di tengah kobaran api. Meskipun dia telah masuk ke dalam kawah Gunung Merapi, dia tidak akan pernah merasakan kepanasan. Oleh sebab itu, berbahagialah Ronggoseto. Walah nger cah bagus Joko Samudro. Ternyata meskipun umurmu belum genap 40 hari, tapi kamu telah mendapatkan welas asih dari para dewa. Terbukti dari gambar kembang Tirto Bagaskoro yang telah menyatu bersama tubuhmu, cah bagus. Aku yakin kelak ketika kamu dewasa, kamu akan menjadi pendekar yang sangat disegani dan sangat terkenal pastinya. Bukan hanya saja di tanah Jawa ini, bahkan akan sampai ke Nusantara. Namun aku sangat berharap padamu, cah bagus. Meskipun ketika dewasa nanti kamu akan menjadi orang besar, tetap selalu rendah hati dan jangan sombong, cah bagus. Impian dan harapanku aku titipkan kepadamu, cah bagus Joko Samudro. Semua ilmu kedikjayaan dan aji kawijayaan yang aku miliki akan aku wariskan semuanya kepadamu, Bahkan ilmu pengobatan dan ilmu pembuatan senjata juga akan aku wariskan kepadamu. Tapi itu semua bisa dimulai bila kamu sudah berumur 7 tahun, cah bagus. Sementara sambil menunggu usiamu telah siap, mulai dari hari ini dan akan aku lakukan paling tidak 1 minggu atau 2 minggu sekali, aku akan merendam tubuhmu dalam ramuan obat racikanku. Dengan racikan obat ini, itu akan mampu memurnikan seluruh bagian dari tubuhmu, cah bagus. Meskipun prosesnya akan sangat menyakitkan, tapi kamu harus bertahan. Sebab bila kamu tidak mampu bertahan, kamu bisa mengalami kelumpuhan. Tapi tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu sendiri melalui cobaan ini. Aku akan selalu berada di sampingmu. Bila kamu merasakan tidak kuat lagi, maka aku akan membantu untuk menstabilkannya. Dengan ramuan ini, maka kulit, daging, otot, tulang, bahkan jeroanmu akan jauh lebih kuat dibandingkan manusia pada umumnya, cah bagus. Entah sebuah petaka atau sebuah keberuntungan bagi cabang bayi Joko Samudro, karena dia memiliki sosok seorang guru seperti Ronggoseto. Ronggoseto sendiri terkenal dengan sebutan pendekar gila dari puncak Gunung Raung. Sebutan pendekar gila yang ia dapatkan
itu semua bukanlah tanpa alasan. Semua orang pendekar dari dunia persilatan sangatlah paham dengan sosok Ronggo Seto. Dari caranya bertarung, dari kebiasaannya sehari-hari, dan pola tingkahnya tidaklah mencerminkan sebagaimana layaknya orang normal. Namun, meskipun begitu, tidak ada satu orang pun dari dunia persilatan yang mampu menandingi kesaktiannya. Bila saja waktu itu tidak ada sosok dewa yang turun ke bumi untuk menyadarkan Ronggo Seto, mungkin saat ini seluruh padepokan dan perguruan silat yang ada di tanah Jawa akan tunduk di bawah kaki Ronggo Seto. Kini tiba waktunya untuk cabang bayi Joko Samudro dimasukkan ke dalam kolam kecil yang telah diberikan obat racikan dari Ronggo Seto. Belum lama bayi itu dimasukkan ke dalam kolam itu, menangislah ia dengan sangat kencang sekali. Kurang lebih sudah 30 menit cabang bayi Joko Samudro direndam dalam kolam tersebut. Suara tangisnya masih terdengar menyayat hati hingga memenuhi seluruh gua. Merasa terganggu dengan suara tangis tersebut, Nikan Ayu pun segera keluar dari pertapaannya dan mendekat ke arah Ronggo Seto untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Ampun Paman Guru Ronggo Seto, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa cabang bayi Joko Samudro menangis dengan sangat kencang sekali? Sampai-sampai seluruh gua ini penuh dengan suaranya, Paman Guru. Tidak apa-apa Nikan Ayu, ini sudah biasa. Kamu tidak perlu khawatir. Cabang bayi Joko Samudro sedang saya rendam dalam ramuan obat biar seluruh anggota tubuh dan jeroannya menjadi kuat, karena aku sedang mempersiapkan dirinya kelak ketika dia sudah berumur 6 atau 7 tahun. Dia sudah mampu menerima pelatihan yang sangat berat, sebab pelatihan yang akan aku berikan padanya tidaklah seperti pelatihan-pelatihan yang umum diberikan oleh orang pada umumnya. Namun bila ia mampu melewatinya, maka kelak ia akan menjadi sangat kuat. Bahkan dia akan sangat terkenal sampai ke pelosok negeri karena kekuatannya. Ampun Paman Guru, apakah aku diperbolehkan untuk berendam ke dalam kolam itu juga untuk memperkuat tubuh dan jeroanku, Paman Guru? Nikan Ayu, ramuan ini tidak akan ada manfaat dan apa gunanya untukmu, karena ramuan ini hanya bisa diserap oleh anak yang masih berumur di bawah 5 tahun. Nah, umurmu sudah berapa? Harusnya kalau memang mau direndam itu dulu ketika kamu masih balita. Kalau memang seperti itu, kenapa dulu aku waktu kecil beserta kakak seperguruanku tidak dibelikan ramuan ini oleh Guru Jalasudra, Paman Guru? Jalasudra bukannya tidak mau memberikan ramuan ini pada kalian, karena memang ilmu ini bukanlah asli dari puncak Gunung Raung. Aku mendapatkan pengetahuan ini
dari pertapa yang sedang mengembara. Karena waktu itu aku memberikannya sedikit bantuan, hingga ia memberikan aku sedikit pengetahuan tentang ramuan obat. Jadilah aku mengetahui bahwa ada ramuan-ramuan yang mampu untuk mengobati, bahkan untuk menangkal racun. Dan ada juga ramuan yang untuk penguatan tubuh. Hanya saja ramuan ini hanya akan bisa digunakan oleh anak yang masih di bawah umur 5 tahun, ikan ayu. Mungkin sudah suratan takdir dari dewa aku bertemu dengan cabang bayi Joko Samudro, hingga pengetahuanku tentang ilmu penguatan tubuh bisa aku pergunakan saat ini. Andai saja aku tidak bertemu dengan Joko Samudro, mungkin saja ilmu ini tidak akan pernah aku gunakan seumur hidupku. Tiba-tiba kolam tempat untuk merendam tubuh cabang bayi Joko Samudro itu mulai mendidih. Terlihat gelembung-gelembung air mengeluarkan asap tipis dari gelembung itu. Melihat fenomena itu, Niken Ayu pun mencoba untuk menyentuh permukaan air tersebut. Melompatlah ia merasakan panasnya air tersebut. Ronggo Seto pun terkejut dan dibuat bingung dengan fenomena yang terjadi di depan matanya. Ia tidak mengira air yang semestinya dingin menjadi sangat panas layaknya direbus dalam kuali. Tanpa pikir panjang lagi, Ronggo Seto pun segera melompat dan mengambil cabang bayi dari kolam tersebut. Segera Ronggo Seto pun mengalirkan energi tenaga dalam ke dalam tubuh Joko Samudro. Ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada cabang bayi Joko Samudro. Sungguh aneh dan sulit dicerna dengan akal sehat. Belum lama cabang bayi Joko Samudro diangkat dari kolam tersebut. Kolam yang tadinya mendidih kini telah berubah menjadi dingin seperti semula. Ronggo Seto pun dibuat heran dengan fenomena tersebut. Wiladalah, kok aneh sekali. Aku tidak menduga dan tidak menyangka akan melihat kejadian seperti ini. Wiladalah, oh alah, aku sampai ngos-ngosan. Niken, bagaimana keadaanmu? Tanganmu melepuh. Oh, coba sini aku lihat. Bagaimana keadaan tanganmu? Ampun Paman Guru, tidak apa-apa, hanya luka kecil saja kok. Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi jelas-jelas air ini mendidih. Setelah aku memasuki kolam dan mengangkat cabang bayi Joko Samudro, tiba-tiba airnya langsung menjadi dingin. Aduh, apa yang sebenarnya terjadi? Aku kok menjadi bingung. Paman Guru Ronggo Seto, lihatlah tanganku Paman. Bulu-bulu yang ada di tanganku telah menghilang Paman. Mereka rontok Paman. Kini tanganku telah pulih seperti sedia kala Paman. Paman, izinkan aku untuk berendam ke dalam kolam itu ya. Siapa tahu seluruh bulu yang ada di dalam tubuhku bisa rontok Paman. Ya. Tentu saja boleh Niken Ayu. Cepat kamu segera masuk ke dalam kolam ini dan berendam di dalam sini. Siapa tahu seluruh bulu yang ada di tubuhmu bisa menjadi rontok dan kamu akan kembali pulih seperti sedia kala. Ya, cepat. Namun yang terjadi tidaklah seperti yang diharapkan. Telah lama Niken Ayu berendam di dalam kolam itu, namun tidak ada perubahan yang terjadi.
bulu-bulu yang ada di tubuhnya tetaplah melekat dengan sangat erat. Hanya kedua tangannya sajalah yang telah pulih seperti semula. Itu pun hanya sampai batas pergelangan tangannya. Kecewalah Niken Ayu. Paman Guru Ronggoseto, kenapa bulu-bulu di tubuhku masih saja melekat dengan sangat erat? Dia tidak mau copot seperti kedua pergelangan tanganku ini, Paman Guru. Aku tidak tahu Niken Ayu. Aku sendiri dibuat bingung dan heran dengan kejadian dan fenomena ini. Tapi aku yakin ini ada hubungannya dengan Joko Samudro. Pasti dialah yang membuat terjadinya fenomena aneh ini. Kamu jangan khawatir Niken Ayu. Hari Selasa Kliwon minggu depan aku akan merendam Joko Samudro kembali dengan ramuan obat yang sama seperti tadi. Kalau terjadi fenomena aneh seperti tadi lagi, berarti benar ini semua terjadi karena Joko Samudro. Dan bila nanti air itu mendidih, kamu segera masuk ke dalam kolam. Kamu tahanlah panasnya. Siapa tahu karena rendaman air dari Joko Samudro bisa mengembalikan wujudmu seperti semula, Niken Ayu. Baiklah Paman Guru, aku akan menunggu seminggu lagi, bertepatan malam Anggoro Kasih, yaitu malam Selasa Kliwon. Paman Guru, aku izin undur diri terlebih dahulu. Aku akan melanjutkan pertapaanku untuk melanjutkan pelatihan Aji Wojo Saketi. Ya. Silakan. Tapi ingat pesanku, Niken Ayu. Kamu pelajari secara perlahan saja. Jangan terburu-buru. Ya. Singkat cerita, Niken Ayu pun melanjutkan pertapaannya untuk mempelajari Aji Wojo Saketi. Bersamaan dengan itu, Ronggoseto pun segera keluar dari mulut gua untuk mencari udara segar. Mau? Ayo temani aku ke puncak Gunung Arkopuro. Kita bersantai di atas, di tempat yang ada pohon besarnya itu, mau? Ya, kau mau ya? Baik Tuan, tentu saja saya mau. Tapi untuk menyingkat waktu, lebih baik Tuan naik di atas punggung saya. Singkat cerita, tibalah Ronggoseto dan Maung Petak di atas puncak Gunung Arkopuro. Di atas puncak gunung itu terdapat sebuah pohon yang sangat besar dan tua. Di tempat itulah Ronggoseto sering melakukan pertapaan dan semedi. Ger, anakku cah bagus, Joko Samudro. Aku merasa sangat senang dan bahagia sekali. Di usia tuaku, aku tidak mengira aku akan bertemu dengan cabang bayi segagah dan setampan kamu. Aku dulu mengira kalau aku akan tua dan mati di puncak Gunung Arkopuro dalam keadaan kesepian. Ternyata dewa masih sangat menyayangiku hingga aku dipertemukan denganmu, cah bagus. Kelak bila kamu telah dewasa, jadilah pendekar yang baik hati, tidak sombong, suka membantu sesama, dan jangan menindas yang lebih lemah, yang Geria. Jangan seperti gurumu ini dahulu. Aku berharap
aku diberikan panjang umur supaya aku masih bisa melihat kejayaan dan prestasimu di masa depan, Ger Cah Bagus. Mau kelak bila anak ini telah berusia 7 tahun, bantulah aku untuk melatihnya ilmu bela diri dan aji kawijayan. Dan bila sudah tiba waktunya, aku akan mengajarkannya ilmu Rogo Sewu, supaya ketika dia sudah mulai beranjak dewasa dan sudah waktunya untuk mengembara, maka bekalnya sudahlah cukup untuk berhadapan dengan kerasnya dunia ini. Mau. Baiklah Tuan, segala sabda dan perintah Tuan akan aku jalankan dengan sebaik-baiknya Tuan. Tapi maaf Tuan, entah ini hanya perasaanku saja atau bukan, aku merasa anak ini bukanlah anak sembarangan Tuan. Di dalam darah anak ini mengalir darah sosok orang yang sangat besar. Bahkan aku merasa ada darah dewa yang mengalir ke dalam anak ini Tuan. Aku juga tidak tahu Maung, aku belum pernah bertemu dengan ibu dari Joko Samudro. Tapi dari yang aku tahu, ibu dari Joko Samudro adalah putri dari Raja Sanjaya, raja yang memimpin saat ini di kerajaan Ganglunggung. Sedangkan ayahnya, aku juga tidak begitu tahu asal usulnya. Aku pernah sekali bertemu dengannya dalam wujud Raka Sukma. Ayah dari Joko Samudro adalah pemuda yang sangat tampan dan gagah. Aku bertemu dengannya waktu itu ia sedang bertapa di atas lautan di tengah samudra yang sangat luas. Bahkan aku sendiri tidak akan berani untuk melakukan pertapaan seperti itu. Yang aku tahu, sosok ayah dari Joko Samudro bukanlah orang sembarangan, sebab jiwaku waktu itu bergetar dan ada rasa ketakutan ketika berdekatan dengan ayah dari Joko Samudro. Rasa takut yang belum pernah aku rasakan kepada seluruh orang yang pernah aku hadapi, Maung. Karena itulah aku menyimpulkan bahwa ayah dari Joko Samudro adalah sosok yang sangat hebat dan luar biasa. Aku sangatlah beruntung dititipi anak ini dan berkesempatan untuk menjadikannya muridku. Aku yakin di masa depan Joko Samudro akan mengharumkan namaku, Ronggo Seto. Aku berharap Joko Samudro mempunyai hati yang baik dan mempunyai jiwa kesatria. Aku pernah sekali menjadi guru yang gagal dalam mendidik murid, hingga aku menghasilkan murid yang sangat kurang ajar dan durhaka. Entah di mana dia sekarang. Oh alah, Gojali Soto, Gojali Seto. Ampun Tuan, sudahlah Tuan. Tuan jangan lagi mengingat-ingat nama orang itu. Orang itu adalah orang yang tidak tahu diri Tuan. Dulu anak itu sudah hampir mati. Tuan sudah berbaik hati menyelamatkannya. Bahkan Tuan telah mengajarinya ilmu kanuragan
dan Aji Kawijayan. Tidak sedikit waktu dan perjuangan yang telah Tuhan berikan padanya. Namun setelah ia dewasa, ia malah lupa akan kebaikan Tuhan. Hanya demi sebuah pusaka, anak itu telah tega berkhianat Tuhan. Bahkan aku sendiri sudah pernah hampir mati karena diracun olehnya. Andai saja waktu itu aku tidak diracuni, mungkin waktu itu dia sudah aku capik-capik dan aku keluarkan isi perutnya Tuhan. Sudahlah Maung, jangan ingat-ingat lagi, itu sudah menjadi masa lalu. Sebenarnya dari awal aku juga sudah punya firasat yang jelek dengan anak itu. Hanya saja karena aku merasa kasihan, aku tidak tega menelantarkannya. Siapa sangka setelah dia dewasa, dia menjadi begitu kurang ajar. Gejolak dendam di hatinya telah membuatnya menjadi buta mata dan buta hati Maung. Dalam waktu semalam, keluarganya telah habis dibantai oleh para perampok. Bahkan di depan matanya, ia melihat ibu kandungnya diperkosa beramai-ramai oleh gerombolan para bergundal-bergundal itu. Oleh sebab itulah, hatinya menjadi gelap dan diliputi dengan rasa dendam yang sangat membara Maung. Tidak kurang-kurang, aku telah menasehatinya agar dendam itu ia lupakan dan dikubur dalam-dalam. Bila di depanku ia terlihat menurut, namun siapa sangka bila dendam itu ternyata selalu ia pupuk hingga pada masanya dendam itu pun meledak dan tidak mampu lagi ia tahan Maung. Sudahlah Maung, berhubung ini sudah sore, ayo kita kembali ke gua. Kasihan Joko Samudro, dia sepertinya sudah sangat mengantuk dan ingin beristirahat. Baiklah Tuan, ayo segera naik ke atas punggungku. Aku antar Tuan kembali ke dalam gua. Singkat cerita, tibalah malam Anggoro Kasih di malam Selasa Kliwon, malam yang ditunggu-tunggu oleh Ronggo Seto dan Niken Ayu. Ronggo Seto telah selesai meracik obat yang mana nanti akan dicampurkan ke dalam kolam. Setelah itu, jabang bayi Joko Samudro akan direndam kembali ke dalam ramuan obat tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkuat raga fisik dan jeroan dari Joko Samudro. Ronggo Seto dan Niken Ayu berharap kejadian seperti minggu lalu akan terulang kembali, di mana setelah jabang bayi Joko Samudro dimasukkan ke dalam kolam, air itu pun mendidih. Niken Ayu sangat berharap agar kutukan yang telah menimpanya bisa dihapuskan dengan air rendaman dari jabang bayi Joko Samudro yang telah mendidih. Namun apa yang ditunggu-tunggu oleh mereka berdua tidaklah seperti yang diharapkan. Setelah sekian lama jabang bayi Joko Samudro direndam, tidak ada tanda-tanda air itu akan mendidih seperti minggu lalu. Jabang bayi Joko Samudro pun tidak lagi menangis seperti minggu lalu. Bahkan ia terlihat tenang dan bahkan ia bisa tertawa
merasakan kesenangan berendam di dalam kolam tersebut. Kecewalah Nekan Ayu menghadapi kenyataan itu. Paman Guru, mungkin ini sudah menjadi suratan takdir dari para dewa bahwa aku harus menjalani hukuman ini lebih lama lagi, Paman Guru. Mungkin memang belum saatnya aku terlepas dari kutukan ini. Tidak mengapa, Paman Guru, aku ikhlas menghadapinya. Maafkan aku, Nekan Ayu. Ini semua berada di luar kendaliku. Tapi kamu jangan khawatir. Seperti yang telah aku ucapkan, bila kamu telah menguasai ilmu Aji Wojo Sageti, maka semua kutukan yang ada padamu akan luntur dan kamu akan kembali seperti semula, menjadi wujud manusia yang seutuhnya, Nekan Ayu. Ya sudah, aku rasa udah cukup bagi Jabang bayi ini direndam dalam kolam ini. Sekarang segera kamu ambil Jabang bayi Joko Samudro. Kamu kembali pakaikan pakaiannya ya. Terus kamu ajak dia jalan-jalan keluar. Aku ada sesuatu yang penting yang harus aku jalankan. Baik, Paman Guru. Segala titah panjenengan akan saya jalankan dengan sepenuh hati, Paman Guru. Singkat cerita, 6 tahun pun telah terlewati. Sosok Jabang bayi Joko Samudro kini pun telah tumbuh menjadi anak yang sehat, bertubuh kuat, dan memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Meski dia baru berumur 6 tahun lebih, namun ia memiliki kekuatan layaknya orang berumur 15 tahun. Ketika siang hari, Joko Samudro ditemani bermain oleh Maung Petak dan Nekan Ayu, dan sesekali berlatih ilmu bela diri. Dan ketika malam hari, ia akan digembleng secara pribadi oleh Ronggo Seto untuk melatih Aji Kawijayan. Ronggo Seto pun terkejut dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Joko Samudro, karena Joko Samudro kecil begitu cepat menyerap ilmu yang diberikan oleh Ronggo Seto. Hal itu membuat Ronggo Seto menjadi sangat bangga. Eyang, aku pulang, Eyang. Tadi aku habis bermain di atas puncak gunung, di bawah pohon besar, bersama Maung, Eyang. Walah, Cah Bagus, sini. Walah, kamu dari mana saja, Cah Bagus? Kok main sampai seharian nggak pulang-pulang? Eyang sampai kangen loh. Aku tadi bermain di atas puncak gunung, Eyang, bersama Ki Maung, bersama Kak Niken. Aku diajari ilmu pencak silat, Eyang. Ya, gitu, Eyang. Waduh. Iya. Eyang sangat bangga padamu, Ger. Kamu meskipun masih kecil, tapi kamu sangat rajin berlatih, ya. Aku sangat yakin kelak ketika kamu dewasa, kamu akan menjadi pendekar yang pilih tanding. Bahkan mungkin kamu akan terkenal sampai ke penjuru pelosok negeri. Tapi aku sedih, Eyang. Tadi ketika mau pulang dari atas, mau pulang ke gua, aku bertanding bersama Ki Maung dan aku kalah, Eyang.
Loh. Lah kamu itu bertanding apa bersama Maung? Kok bisa kalah, Itu, aku berlomba bersama Maung untuk berlari, Eyang. Jadi, siapa yang sampai duluan ke dalam goa, itu yang jadi pemenangnya, Eyang. Tapi aku kalah. Walah, tidak apa-apa. Kamu tenang saja, Joko Samudro, ya. Nanti ketika kamu sudah besar, Maung pasti bisa kamu kalahkan, ya kan? Gak apa-apa, jangan sedih, ya. Jangan sedih. Ampun Tuan, sebenarnya Raden Joko Samudro tidaklah kalah jauh dari saya, Tuan. Mengingat usianya yang masih kecil, namun larinya sudah sangat kencang, bahkan lebih kencang dari Kidang dewasa, Tuan. Sebenarnya aku sangat terkejut sekali dengan kemampuan Raden Joko Samudro, Tuan. Siapa dulu dong gurunya? Ronggo Seto. Tidak sia-sia aku sudah merawatnya dari kecil, Maung. Aku telah merendamnya dengan ramuan obat yang sangat mujarab. Kini daging, tulang, bahkan organ dalamnya sudah sangat kuat. Bahkan gigi buaya pun tidak akan mampu menembus kulitnya, Maung. Oh iya, Eyang. Aku boleh pelihara burung nggak, Eyang? Apa? Kamu mau pelihara burung? Burung apa, Burung apa yang ingin kamu pelihara, Ger? Dah bagus. Tadi, Eyang, ketika aku di atas, di bawah pohon yang besar itu, aku menemukan anak burung, Eyang. Dia sepertinya ditinggalkan oleh induknya, Eyang. Aku merasa kasihan, lalu aku ambil. Kira-kira boleh nggak, Eyang, aku merawatnya? Tentu saja boleh dong, Ger cah bagus. Masa iya cuma melihara burung kok nggak boleh? Kira-kira burung apa yang sudah kamu temukan, Ger? Coba bawa sini. Yang mau lihat burung apa yang sudah kamu temukan, Ger? Aku tidak tahu itu burung apa, Eyang. Aku belum pernah melihatnya. Terus aku taruh di luar. Aku takut kalau Eyang marah. Jadi aku nggak berani bawa masuk. Walah, bocah bagus, bocah pinter. Tentu saja boleh. Coba kamu sekarang ambil burungnya. Yang mau lihat burung apa yang sudah kamu temukan, Ger? Segera Joko Samudro pun berlari keluar gua untuk mengambil anak burung tersebut. Dan segera ia berikan kepada Ronggo Seto. Walah, Ger, cah bagus. Kamu tahu nggak ini burung apa? Tidak tahu, Eyang. Emang itu burung apaan, Eyang? Setahu Eyang, burung ini adalah anak burung Raja Wali. Tapi ada yang aneh dari burung ini. Seluruh bulunya berwarna kuning keemasan. Tidak seperti burung Raja Wali pada umumnya yang berwarna coklat gelap hingga hitam. Ya sudah, kamu boleh merawatnya. Tapi dengan syarat, kamu harus merawatnya dengan baik ya. Kamu beri dia makan, beri dia minum. Dan yang lihat, sayap dan kaki burung ini terluka. Kamu berikan obat ini kepada burung ini ya, supaya dia cepat sehat dan pulih kembali. Dan
ini kan sekarang sudah mau sore. Kamu segera ke sungai, kamu mandi ya. Nanti malam kita lanjutkan pelatihan Aji Kawijayan ya. Baik Eyang, terima kasih ya Eyang. Eyang memang sangat baik sekali. Joko Samudro pun sangat senang karena dia mendapatkan izin dari gurunya untuk merawat anak burung tersebut. Ia pun segera memeluk Ronggoseto dan mencium pipinya. Ia pun segera pergi berlalim menuju ke sungai untuk membersihkan diri. Singkat cerita, hari pun telah menjelang malam. Tiba waktunya untuk Joko Samudro berlatih Aji Kawijayan, ilmu yang lebih bertujuan untuk memperkuat jiwa dan tenaga dalam milik Joko Samudro. Joko Samudro dengan serius memperhatikan semua yang dikatakan oleh gurunya. Ger, Cah Bagus, apakah kamu sudah paham dengan semua yang Eyang katakan tadi? Sudah Eyang, aku sudah paham dengan semua yang Eyang katakan tadi. Ya, bagus, sangat bagus sekali ya. Kamu memang sangat cerdas ya. Tidak perlu aku berkata berulang kali. Tapi baru sekali saja aku ngomong, kamu sudah memahaminya. Sekarang kamu ambil sikap semedi. Kamu segera bersemedi di atas batu itu ya. Aku akan mengawasimu dari sini. Baik Eyang, sendika dawuh, segala perintah Eyang akan aku lakukan dengan sepenuh hati. Ya. Kamu memang muridku yang paling hebat dan paling cerdas. Belum lama Joko Samudro bersemedi, tiba-tiba langit menjadi sangat gelap dan cuaca berubah menjadi sangat drastis. Tiba-tiba petir menggelegar sangat kencang dan membuat geger puncak gunung Argopuro. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba alam menjadi menggila seperti ini? Gumam Ronggoseto di dalam hatinya. Petir terus saja menggelegar dan menyambar ke sana kemari, bahkan sampai menyambar ke depan mulut gua. Terlihat Joko Samudro masih kusuk dalam semedinya. Dia tidak terganggu sama sekali dengan suara berisik yang ada di luar gua. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Di luar gua, Ronggoseto tidak melihat sesuatu yang aneh yang membuatkan alam bergejolak. Dia pun segera mencari keberadaan Mau Petak dan Niken Ayu, takut terjadi hal-hal yang buruk terhadap mereka berdua. Mau, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba alam menjadi menggila seperti ini Tadi cuaca masih sangat cerah. Kenapa tiba-tiba sekarang menjadi badai seperti ini? Ampun Tuan, aku pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tadi sedang tidur di bawah pohon. Aku pun terkejut. Tiba-tiba petir menggelegar ke sana kemari. Aku pun menjadi takut. Aku teringat kejadian waktu 7 tahun yang lalu, ketika Tuhan telah berhasil mencapai ilmu sempurna Rogo Sewu, Tuhan. Lalu
Di mana Niken Ayu? Aku takut kalau dia masih ada di luar, nanti dia bisa cilaka, kena sambaran petir Maung. Ampun Tuan, aku tidak tahu di mana keberadaan Niken Ayu. Wele, bisa cilaka Maung kalau sampai dia tersambar petir. Segera Ronggo Seto pun memejamkan mata dan mengheningkan cipta. Tidak berselang lama, Ronggo Seto menangkap sebuah energi yang sangat besar yang berasal dari puncak Gunung Argopuro, tempat di mana terdapat pohon besar yang sangat wingit, yang dimana tempat itu adalah tempat favorit untuk dia bersemedi. Mau, ayo kita segera menuju ke puncak gunung. Aku merasakan ada energi besar di sana. Aku berharap ini bukanlah firasat buruk. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Segera Ronggo Seto dan Maung menuju puncak Gunung Argopuro. Setelah mereka tiba di tempat itu, terkejutlah Ronggo Seto. Dia melihat ada seekor kera yang disambar petir ribuan kali. Terlihat kera itu meraung-raung kesakitan. Sekejap kemudian, kulit kera itu berubah menjadi merah menyala, selayaknya besi yang dibakar dalam bara api. Ronggo Seto pun mengenali sosok itu. Sosok itu tidaklah lain adalah Niken Ayu. Ronggo Seto pun segera mendekat ke arah Niken Ayu dan membantunya. Ronggo Seto mengalirkan energi tenaga dalam yang sangat besar untuk menstabilkan tubuh dari Niken Ayu. Tidak berselang lama, terjatuhlah tubuh dari Niken Ayu dengan posisi terlentang. Tidak berselang lama, tubuh Niken Ayu pun kembali seperti sedia kala, tidak lagi berwarna merah menyala. Namun, hal itulah yang justru membuat Ronggo Seto terkejut. Terlihat tubuh Niken Ayu telah kembali menjadi wujud seorang manusia yang sangat cantik dan jelita. Namun, ia terlihat telanjang bulat tanpa sehelai pun kain menutupi tubuhnya. Waduh. Mau, kamu di sini ya. Kamu jaga Niken Ayu. Jangan sampai ada binatang buas yang mendekati dan menyakiti Niken Ayu. Aku akan kembali ke dalam gua untuk mengambil pakaian untuk menutupi tubuhnya. Baik Tuan, aku akan di sini menjaga tubuh dari Niken Ayu. Segera Ronggo Seto pun bergegas menuju gua untuk mengambil pakaian. Setelah tiba di dalam gua, ia melihat Joko Samudro telah menyelesaikan semedinya. Joko Samudro pun terheran-heran melihat eyang gurunya terlihat terburu-buru dan tergesa-gesa. Eyang kenapa terlihat terburu-buru? Eyang mau kemana? Gercah bagus, kakakmu Niken Ayu telah berhasil menguasai ilmu Aji Wojo Saketi. Sekarang dia berada di atas puncak gunung, ditunggui oleh Maung Petak. Namun sekarang dia tidak memakai baju, telanjang bulat. Izin aku. Sekarang kamu bawa kain ini, kamu segera naik ke atas ya. Kamu berikan kain ini kepada kakakmu Niken Ayu supaya dia tidak telanjang bulat. Kalau sampai ada orang lain yang melihat, bisa menjadi petaka. Baik Eyang, aku akan segera pergi ke atas puncak gunung dan memberikan kain ini kepada kakak Niken Ayu. Ya. Cepat. Kamu cepat pergi ke atas gunung. Aku nanti akan menyusulmu. Tidak membutuhkan waktu lama, Joko Samudro pun telah tiba di atas puncak gunung.
dan segera memberikan kain itu kepada Niken Ayu. Kak Niken, kamu segera pakai kain ini. Nanti kamu kedinginan loh. Terima kasih Joko Samudro. Kamu pergi ke sana dulu ya. Kakak mau pakai kain ini. Baik kakak Niken, jangan lama-lama ya. Tidak lama kemudian, Ronggoseto pun telah tiba di atas puncak gunung dan menemui Niken Ayu. Waduh, Niken. Ternyata usahamu selama ini tidak sia-sia. Kamu telah berhasil menguasai ilmu Aji Wojo Saketi. Ilmu ini adalah warisan Eyang Jayabaya dari puncak Gunung Raung. Kira-kira setelah ini kamu mau kemana, Niken Ayu? Sembah sungkem saya, Paman Guru. Saya ucapkan terima kasih ke Paman Guru Ronggoseto telah mau menjagaku dan merawatku selama ini. Aku beberapa hari ini akan tetap tinggal di sini, Eyang. Setelah itu, aku akan kembali ke puncak Gunung Raung menemui Guru Jalasudra. Setelah itu, aku baru akan pulang ke kerajaan menemui Ayahanda. Kak Niken jangan pergi. Nanti aku tidak ada teman bermain. Lalu nanti siapa yang akan memasak untuk makan guru? Kalau Kak Niken pergi dan tidak tinggal lagi di sini. Kamu tenang saja, Joko Samudro. Nanti kalau urusan kakak sudah selesai, kakak akan kembali lagi ke sini menemani kamu bermain, ya? Bener ya, kakak janji ya. Kakak jangan lama-lama perginya. Iya, kakak janji, Joko Samudro. Sudah. Ayo, sekarang kita kembali ke gua. Kita rayakan hari yang membahagiakan ini. Mau? Kamu sekarang segera pergi. Kamu cari rusa yang gemuk ya. Besok pagi aku ingin makan yang enak. Pokoknya aku sangat bahagia hari ini. Baik Tuan, aku akan segera mencari rusa yang gemuk supaya besok pagi kita bisa makan enak. Ya, aku boleh nggak pergi menemani Mau untuk mencari rusa? Jangan. Ini sudah tengah malam. Kamu masih kecil, nggak boleh keluyuran tengah malam dalam hutan. Nanti kamu diculik wewe. Ya sudah deh Eyang, kalau memang tidak boleh. Tapi aku pengen pulang ke gua digendong ya. Eyang mau ya gendong aku ya? Waduh. Pinggangku bisa encok kalau gendong kamu. Joko, kakak Niken aja yang gendong kamu ya. Kasihan, Eyang udah tua. Oke, nggak apa-apa. Yang penting aku pengen digendong. Segera Ronggoseto, Niken Ayu dan Joko Samudro kembali ke dalam gua. Sedangkan Mau Petak pergi menurunin gunung untuk mencari seekor rusa untuk dijadikan santapan besok pagi. Setibanya di gua, Ronggoseto pun mengajak Niken Ayu untuk berbincang sebentar. Niken, apa yang telah aku janjikan padamu semuanya telah terwujud. Kini wujudmu telah kembali menjadi sosok seorang manusia, tidak lagi berwujud seekor kera. Namun, aku berpesan padamu, kelak bila kamu telah turun gunung, semua yang kamu pelajari di puncak Gunung Raung dan di sini, jangan kamu pergunakan untuk hal-hal yang buruk. Tetaplah jadi orang yang rendah hati. Jangan gunakan ilmu kesaktianmu
untuk menindas orang yang lemah. Dan alangkah baiknya sebelum kamu pulang menemui ayahandamu, kamu pulanglah dulu ke puncak Gunung Raung. Kamu minta maaflah kepada gurumu Jalasudra. Kamu akui semua kesalahanmu waktu itu, dan kamu buktikan padanya bahwa kamu telah berubah menjadi jauh lebih baik. Baik, Paman Guru. Semua nasihat yang Paman Guru berikan akan selalu aku ingat dan aku simpan di dalam hati, Paman Guru. Ya. Bagus. Aku percaya padamu, Niken Ayu. Ini ada kenang-kenangan dariku. Aku telah mempersiapkan ini sejak lama. Aku telah membuatkanmu sebuah senjata pusaka yang berwujud sebuah pedang. Pedang ini aku beri nama Mawar Hitam Beracun. Kamu bijaklah dalam menggunakan pusaka ini. Pusaka ini aku buat dari bahan puluhan macam. Kamu bijaklah dalam menggunakan pusaka ini, sebab sedikit saja orang tergores dengan pedang ini, maka nyawanya tidak akan bisa diselamatkan. Sebab di dalam pedang ini terdapat racun yang sangat mematikan. Bila tidak sangat terpaksa, jangan kamu gunakan pedang ini. Ini segera kamu terima, Niken Ayu. Sembah sungkem saya, Guru. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya sangat terharu dengan kebaikan Guru. Entah bagaimana nasib saya bila tidak bertemu dengan Paman Guru. Ya. Ini semua sudah suratan takdir yang dituliskan oleh para dewa. Sekarang kamu teteskan darahmu di atas bilah pedang ini, agar pedang ini mengakui dirimu sebagai tuannya. Segera Niken Ayu pun meneteskan darahnya di atas bilah pedang tersebut. Tiba-tiba pedang itu pun mengecil seukuran jarum. Terkejutlah Niken Ayu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Cerita hari ini saya akhiri dulu sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Garuda Perang yang sudah mau mampir dan mendengarkan cerita narasi dari serial Joko Samudro ya teman-teman ya. Kepada teman-teman yang baru datang, silahkan subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang. Bila ada kritik atau saran, boleh teman-teman cantumkan di kolom komentar ya, supaya channel Garuda Perang lebih baik dan lebih bagus lagi, dan bisa lebih lebih maju lagi ke depannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono kidung rumeksa ing wengi, teko ayu lupute ing lara, lupute bilai kabeh, jin setan datan purun, paneluhan tan ana wani.